Hai semuanya, saya Alia Fahlia dengan NIM 2210302002 kelas 2A1 dari Universitas Asa Indonesia akan menampilkan tugas video dari mata kuliah MSDM 2 dengan berjudul Orientasi Karyawan. Ibu, saya Alia Fahlia, karyawan baru ingin bertemu sama Pak Azri bagian front office manager ada? Baik Bu, saya akan rekan dengan Bapak Azri. Nanti sebelumnya ini pakai dulu isi kata. Oke, baik. Baik Bu Alia, di ruangan Pak Azri. Silakan masuk. Oke, baik, terima kasih. Pagi Pak. Pagi Pak. Dengan Alia ya? Iya betul. Boleh perkenalkan diri sendiri? Boleh. Nama saya Alia Fahlia, umur saya 23 tahun Pak. Baiklah, kalau sudah siap bekerja, kalau sudah, mari ikut saya ke departemennya masing-masing ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, ini Bapak Rashid dengan GR kita, dan itu Bapak Tito dengan operator kita. Mari ikut saya. Iya. Ya, ini resepsionis kita ya. Oh, oke. Dan ini senior kamu. Aina kan tadi ini Alia. Ya, Alia. Ya, nanti kamu akan diajarkan oleh Aina. Aina, kalau gitu ya, saya tinggal dulu ya. Oke. Terima kasih Pak. Salam Alia, salam dulu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kamu di resepsionis juga kan? Iya, di resepsionis. Sistem kerja kita sama aja kayak di hotel-hotel lain. Mungkin ada perubahan sedikit di bagian report atau informasi atau promo. Nanti kamu bisa belajar lagi sama saya. Untuk kerjanya paling kamu dari website, dari telepon ataupun guest yang sudah kamu sini. Boleh Pak. Kalau misalnya ada yang bingung atau yang masih kamu kurang jelas, kamu bisa ditanyakan sekarang. Kita akan membahas tentang program pengembangan pegawai, di mana di sini kalian biasanya akan ditempatkan di staff front office seperti pekerjaan kalian sebelumnya, gitu kan, entah di operator ataupun reservasi seperti itu. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan kalian untuk menjadi supervisor, manager ataupun general manager jika kalian mencukupi gitu kemampuannya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan rancangan peraturan perusahaan dengan konsep yang dibawa di hotel ini ya. Nah, yang pertama, kalian kan departemen front office ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai reservasi melalui email atau website. Seperti misalkan ada reservasi Traveloka, Agoda, dan lain-lain. Dan juga kita memiliki website sendiri di mana Hotel Asa Indo Indonesia gitu. Dan yang kedua itu reservasi melalui telepon. Nah, nanti kalian ini akan diajarkan oleh staf operator kita yang tadi itu kalau kalian ingat ya kan. Nah, di mana kita akan reservasi melalui telepon gitu. Dan yang ketiga di sini adalah persiapan sebelum tamu check-in. Nah, nanti kalian akan face to face nih, akan diajarkan oleh senior-senior kami, di mana kalian akan dihadapkan oleh tamu, di mana tata cara untuk menerima tamu dengan baik, jangan gestur kalian yang baik, berkomunikasi dan bahasa Inggris jangan lupa itu harus sudah bagus ya kan kita. Dan yang keempat ini pada saat registrasi dan juga tamu check-in, nah di sini kan terpisah nih. Nanti kalian juga akan diajarkan dulu bagaimana cara registrasi dan check-in, kan itu berbeda ya, dua hal berbeda. Registrasi biasanya bisa melalui telepon dan check-in itu bisa langsung ataupun dari telepon juga seperti itu. Jadi sudah jelas ya untuk peraturan standar operasional di front office ya, terutama kalian. Selanjutnya saya ingin menjelaskan soal grooming nih, kalian terutama front office yang bertemu dengan tamu langsung ya. Itu harus rapi dan juga harus bersih ya. Nah, untuk yang pertama di hotel kami itu ada peraturan yang pertama menjaga kebersihan diri, mandi, menggunakan deodoran juga ya, jangan sampai bau ya kan, menggunakan parfum, sikat gigi,
Dan potong rambut sapi itu ya potong besok ya, jangan lupa ya. Untuk saudara aja kalau ada di panjang. Dan yang kedua itu menggunakan seragam yang sesuai dengan kebutuhan hotel. Nanti kalian akan dikasih uniform dari sini, nanti harap langsung cek fitting aja ya. Nanti kalian pakai size berapa gitu, nanti biar langsung digunakan aja besok. Dan yang ketiga menggunakan sepatu yang disemir. Harus pantofel berbalik, jangan yang slip-on ya. Dan yang keempat itu tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Untuk laki-laki bisa menggunakan jam, kalau ada cincin harus cincin, biasanya cincin kawin ya. Jangan cincin yang aneh-aneh kayak gitu. Untuk perempuan kita memakai jilbab, yang tidak memakai jilbab bisa dicepol ya kan. Pakai stocking juga kalau yang tidak berhijab ya kan. Dan yang kelima itu menggunakan tata rias atau makeup yang tidak berlebihan ya kan. Untuk perempuan terutama jangan sampai over untuk makeupnya. Dan juga untuk laki-laki kumis dan jenggot juga ya, jangan sampai panjang agar kalian lebih terlihat fresh dan rapi di depan tamu sekalian. Oke, mungkin pada grooming di kronologi itu saja. Besok bisa dijelaskan lebih lanjutnya kepada senior-senior. Ini secara umumnya pada saya begini saja. Gitu. Oke. Selamat pagi. Saya Indo Hotel dengan Alia Fahlia front office. Ada yang bisa saya bantu? Oh baik, ibunya ingin booking hotel ya? Di tanggal berapa? Di tanggal 1 sampai 2 Juli 2023 masih tersedia Bu. Untuk tipe kamarnya ada deluxe room sama suite room yang tersedia. Ibunya ingin booking kamar yang tipe apa? Kalau di deluxe room tinggal 2 kamar aja, dia harganya kurang sekitar 2 juta sampai 3 jutaan Bu. Oke baik. Ya baik. Ditunggu ya untuk kehadiran ibunya di Hotel Asa Indo. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Asa Indo Hotel. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin reservasi kemarin sudah dari melalui Traveloka. Oh boleh. Atas nama siapa? Oh boleh. Bapak Fitorisi. Baik. Sebentar ya Pak, saya cek dulu ya. Iya, silakan. Atas nama Pak Vito Rizky untuk pembukingan hotelnya dari tanggal 1 sampai 2 Juli 2023 ya. Ya. Dengan tipe kamarnya di deluxe room betul? Betul. Oke baik. Pembayarannya sudah lunas ya Pak dengan pembayaran transfer ya? Ya. Teori yang kita anut di Hotel Asa Indo Indonesia ya. Jadi teori yang pertama itu dari teori Abraham Maslow, di mana manusia memiliki 5 kebutuhan dasar dalam hidupnya, dan yang pertama itu physiological needs atau kebutuhan fisiologi seperti makan dan minum seperti itu. Dan yang kedua adalah safety needs, di mana kebutuhan akan keamanan seperti rumah yang memadai, ya kan, transportasi yang aman dari segala bentuk keamanan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah social needs, di mana kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana di sini kebutuhan sosial seperti keluarga yang harmonis, rekan-rekan kerja yang baik kepada satu dengan lainnya. Dan yang keempat adalah esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, di mana semua orang yang bekerja di sini akan mendapat penghargaan jika mereka melakukan pekerjaannya dengan maksimal seperti itu. Dan yang terakhir adalah self actualization, di mana kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini itu yang diartikan self actualization, di mana jika kalian sudah mencapai titik tertinggi, pastikan kalian akan diakui ya oleh orang-orang gitu, seperti GM di sini ya kan, Bapak dan Ibu GM di sini itu diakui oleh semua orang. Dan tentu saja jika sudah diakui, pasti kita juga merasa baik dan bisa sharing secara tugas dan lain-lain ke bawahan kita seperti itu. Dan yang kedua adalah teori dari McClellan. Nah, di sini ada teori 3 kebutuhan McClellan. Yang pertama need achievement, need power, sama need afiliasi. Nah, di mana dalam teori McClellan mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu, situasi, serta peluang yang tersedia. Nah, dalam 3 roda ini biasanya
Yang pertama itu need achievement, di mana orang pasti membutuhkan yang namanya penghargaan, ya kan. Yang kedua need power, di mana jika orang sudah mendapatkan suatu penghargaan dan sudah diakui, orang tersebut akan biasanya membutuhkan namanya power atau kekuatan, ya kan, untuk di backup oleh orang yang mengikuti dirinya. Dan yang terakhir adalah need afiliasi, di mana ya semua yang namanya pekerjaan ataupun usaha yang kita kembangkan pasti kita membutuhkan afiliasi atau yang namanya uang gitu untuk membackup semuanya agar tetap berjalan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan kita. Baik, seperti itu. Nah, itu dua teori yang kita lakukan di latar ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan duduk. Iya, makasih, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu ya? Jadi gini Pak, saya kan Alia Fahlia. Sebelumnya tuh bulan kemarin saya juga udah mengajukan resign dan katanya juga harus langsung notis ya di perusahaan ini. Iya, benar. Dan saya juga ingin bertanya, gimana kelanjutannya Pak untuk masalah resign saya ini? Untuk kelanjutannya Alia ya, di perusahaan ini itu menganut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ya, pasal 156 ayat 2. Jadi menurut pasal ini, pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Berhubung Alia sudah di sini udah 5 tahun ya? Iya betul Pak. Iya. Jadi untuk bulan ini Alia akan mendapatkan gaji seperti biasa 5 juta dan juga upah, dan untuk 5 tahun itu sama dengan 5 bulan kerja ya Alia. Jadi totalnya 5 juta dikali 20 dikali 5 sama dengan 25 juta, ditambah uang 5 juta untuk bulan ini ya Alia, totalnya jadi 30 juta gitu ya. Oke baik Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Alia? Menurut saya sih udah sih, saya cuma kayak tentang pengajuan saya tadi, gimana kelanjutannya, nggak ada lagi Pak yang saya tanyain. Kalau sudah cukup, berarti itu saja ya Alia ya. Makasih ya Pak sebelumnya, Ya. aku ganggu. Untuk kedepannya sukses selalu ya Alia ya. Terima kasih Dan Pak. putus asa ya. Terima kasih, Ya. sampai pagi Pak. Terima kasih Alia.